FC tanding nih bareng Haris nih yang dimana dia datang ke Indonesia untuk tour dan mini albumnya. Dia sekarang udah fokus untuk lagu-lagu religi, terutama Islam. Mungkin seperti apa tadi permainannya? Jujur awal aku biarin, terus ketika dia main ternyata dia bisa main, langsung teriak sama tim, dia bisa main gitu, fokus gitu. Terus ternyata ya dia dari akademi Chelsea ya di England, jadi ya terus aku berapa kali body check sama dia kuat, terus sentuhannya, skillnya, paling penting ini sih dia fighter, dia daya juangnya gak mau kalahnya luar biasa gitu. Tadi Marwah FC sempat bagi-bagi. Dia bagus juga mentalitinya. Jadi tadi aku beberapa bawa bola, dia mulai sideward, easy katanya gitu. Karena kita ketemu terus kan, fight terus gitu. Jadi ya keren lah, termasuk keren, bagus ya. Marwah FC juga keren nih bisa main sama Haris juga nih. Atau mungkin seperti apa nih? Haris beruntung sih bisa main sama Marwah FC. Iya, alhamdulillah. Tadi aja Haris banyak minta foto sama Aswin, sama yang lainnya. Ini harus di-shoot ini untuk Aswin. Tadi sempat bagi-bagi berkah juga tuh. Mungkin dia seperti apa reaksinya? Tadi dibilang, ini paling sama dia dolar nggak berasa, tapi ketika dibilang apa 2 million, oke, come on, fight, wah dia seneng dia, jadi bagus dia. 2 miliar rupiah ya tadi. Iya, bagus, keren lah, gitu. Memang anak jalanan juga dia kayaknya. Oke Papi, kita minta perspektif Papi dong menanggapi soal kasus Nikita Mirzani ini yang dimana banyak publik juga menilai bahwa ada kejanggalan hukum yang terjadi dalam kasus ini. Mungkin Papi menyikapinya seperti apa Papi? Apa ya? Teman-teman semuanya, kebetulan aku pernah merasakan huru-hara dalam dunia skincare ya, menang jadi debu, kalah jadi arang, benar-benar kacau lah gitu. Jadi bahkan aku melihat hal-hal begini tuh trauma, terus harapannya ya teman-teman ya, para pengusaha, kita kan mau Indonesia maju ya gitu, nggak ada pilihan lain. Dan kita dulu juga dijajah karena faktor adu domba sih, dulu kita kan dijajah faktor adu domba. Artinya gampang banget nih sebenarnya kita terpecah belah. Untuk itu marilah kita para pengusaha harusnya bisa solid. Misal kayak saya punya teman-teman orang Tionghoa kan. Orang Tionghoa itu dia walaupun minoritas, mereka itu solid. Mereka itu saling support satu sama lain, pedagang yang lain. Bahkan mereka itu buka konsorsium, asosiasi gitu sih. Karena aku partnernya hampir semua orang Tionghoa ya. Gitu. Dan konsorsium aku juga Tionghoa. Jadi ya seperti itulah yang benar. Harusnya kita kejar ilmu sampai negeri China kan, dimana Cina juga sekarang kan di dunia secara ekonomi dan sebagainya. Itu tadi sih prinsipnya, kalah jadi arang, menang jadi debu, sama aja deh. Pokoknya peperangan ini, huru-hara ini akan merugikan kedua belah pihak. Apalagi sampai ada yang terzolimi kan, apalagi sampai masuk sel, penjara, itu yang gak enak lah. Ya harus diambil hak kebebasannya. Apalagi kan Nikmir punya anak yang tanggung jawab terhadap anak, terhadap keluarga dan sebagainya. Aku selalu berdoa sih yang terbaik sama semua rekan-rekan gitu. Kan aku partner bisnis juga sama Dr. Oki di Devsex Bening gitu. Ya itu sih harapannya, jadi sama-sama maju. Karena dengan huru-hara ini malah produk asing kan yang menguasai pasar di Indonesia gitu. Karena pada dasarnya orang Indonesia ini konsumtif, apalagi masalah skincare. Jadi pasarnya terus bergerak, terus tumbuh. Tapi kita gontok-gontokan sebagai pengusaha lokal. Karena kalau kita aslinya saling support, saling tidak menjatuhkan, kan baik. Bisa jadi lebih banyak bantu sesama atau apa jika semuanya sukses kan. Itu sih. Jadi harapan aku untuk kasus ini gimana ya? Udah berusaha sih sebaik mungkin, hanya mendoakan. Cuman berseliweran kan selalu di ini. Kadang ada beberapa juga di tag atau gimana. Pasti doain yang terbaik sih buat semuanya. Karena aku itu kalau dibilang udah alumni lah hal-hal yang seperti ini, dan cukup lama loh, bertahun-tahun. Capek banget, bener-bener capek gitu. Sebagai pelaku usaha mungkin punya kekhawatiran tersendiri nggak sih dengan kasus-kasus seperti ini yang akan berpengaruh juga pada usaha-usaha yang sedang mungkin dijalani sama Papi, dan seperti tadi Papi bilang bahwa takut akan kurangnya investasi yang akan terjadi ya, di dalam itu salah satunya. Lalu berikutnya ya ini ya, trust issue, dimana customer jadi makin sering parno terhadap produk lokal. Terus kita mau gimana mendorong UMKM, terus nanti makin buat pesimis anak bangsa yang ingin maju dan berkembang. Ketika dia tahu setiap berkembang dihajar, setiap maju dihajar, setiap maju dihajar, jadi bingung. Jadi harusnya kita bisa menginspirasi kan agar banyak calon. Karena kalau kita mau jadi negara sukses itu minimal banget 5%.
mau menjadi pengusaha dari jumlah penduduk kita yang hampir 300 juta, sedangkan ini baru 0,2% pengusaha kita gitu loh. Itu pun banyak yang cindo daripada pribumi gitu. Jadi ayolah, apalagi di hari Agustus kan kemerdekaan, semoga merdeka buat Nikmirnya. Merdeka tadi dia kan saat ini terbelenggu ya gitu. Aku udah ngalamin lah, jadi mudah-mudahan bisa merdeka, bisa bebas, dapat lagi kemerdekaannya untuk bisa ngurus anak, keluarga, dan untuk yang lainnya juga merdeka dalam finansialnya, artinya pengusaha-pengusaha lain bisa maju dan berkembang. Sempat ada obrolan juga dengan Dokter Oki terkait kemarin memberikan curhatan kesaksian gitu ya. Ya pasti, karena aku kan harus ini ya, harus menjenguk waktu itu, baru awal-awal, terus waktu asal video call aku ada Nikmir gitu. Jadi ya memang Dokter Oki selalu bilang minta doanya pastilah, kita nggak mungkin doain yang buruk kan buat sahabat kita, pasti doain yang terbaik. Itu juga beberapa acara aku ketemu Nikmir ya, aku kasih semangat, sama Adi Sky juga waktu itu. Mungkin apa sih yang sempat dokter obrolin atau komunikasi dengan, tapi mungkin terkait apa sih lebih spesifiknya? Kalau kita kan karena udah dewasa ya, jadi memang nggak mau ikut campur begitu dalam. Kebetulan kami punya kakak yang benar-benar mengayomi kami, yaitu Kak Ina Rahman sama Ibu Dewi Bamsud. Jadi pasti selalu dinasihati, ya calling down, working ini gitu. Itu sih kalau aku pribadi pasti ngedoain dok, pokoknya doain yang terbaik dan kedepannya semuanya jadi baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.